Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Yang siap mendengar firman katakan amin. Kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Mohon maaf sampai ayatnya ke-19. Yesaya pasalnya yang ke-43. Kita baca ayat 14 sampai 19. Saya akan baca ayat 14. Saudara ayat 15 dan kita akan bergantian sampai ayatnya yang ke-19. Sudah bisa ditampilkan? Ya. Saya akan baca dulu ayat 14, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara. Dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. 15, akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, Rajamu yang. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. 17, yang sudah keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah mereka terbaring. Tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19 baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Ya, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, apa? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Percaya sama-sama katakan? All things new. Ulangin sama-sama apa? All. Segala sesuatu yang baru. Yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Doa saya sesuai dengan pesan Tuhan ini bagi gereja GSJS. Ini juga dialami oleh setiap jemaatnya. Amin. Nah, kita baru saja membaca ayat dasarnya. Yaitu di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Untuk kita bisa mengerti yang baru yang Tuhan mau kerjakan, kita harus mengerti konteks pada saat janji ini diberikan oleh Nabi Yesaya kepada orang Israel. Nah, kita harus tahu bahwa janji ini diberikan kepada orang Israel waktu mereka berada di pembuangan di satu negara namanya Babel. Negara apa Bapak Ibu? Babel. Nah, kita mungkin pernah dengar Babel atau Babylon. Kita di dalam sejarah tentunya pernah melihat ada the hanging gardens of Babylon. Ini yang dimaksud dengan Babel. Babel merupakan satu bangsa yang besar yang mereka punya kebiasaan kalau mereka perang. Mereka bukan menjajah seperti orang Roma, tetapi mereka menghancurkan negara yang mereka serang. Orang-orangnya diambil ke negaranya mereka menjadi penduduk dari Babel. Karena itu Babel bisa jadi besar. Babel bisa jadi terkenal, Babel punya kekuatan dengan jumlah penduduk yang banyak. Nah, konteks Yesaya 43 adalah pada saat orang Israel, mereka sedang mengalami pembuangan di Babel. Kenapa sejarahnya kita semuanya tahu. Orang Israel dari dulu gak punya raja. Tapi karena kerasnya hati mereka minta raja, diberikan oleh Tuhan namanya Saul. Tapi Saul melakukan yang tidak berkenan, akhirnya digantikan oleh seseorang yang selalu menyenangkan hati Tuhan, namanya adalah Daud. Daud akhirnya punya seorang anak. Anaknya namanya Salomo. Kita tahu raja yang paling berhikmat. Firman Tuhan berkata tidak pernah ada lagi yang lebih berhikmat daripada Salomo. Selain tentunya dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah hikmat itu sendiri. Tetapi Salomo begitu hebat. Karena dia begitu berhikmat, semua orang menghormati dia. Hasilnya semua orang gak ada yang nyerang Israel. Ada masa damai selama orang Israel dipimpin, dibawa ke pemimpinan Salomo. Tetapi sayangnya setelah Salomo meninggal, orang Israel terbagi jadi dua. Satu yaitu bagian Israel, pusatnya adalah Samaria. Yang kedua adalah Yehuda. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Orang Israel dipimpin bukan oleh satu raja, tapi jadi dua raja. Nanti saudara baca di dalam kitab raja-raja. Maka Israel rajanya ganti ini. Yehuda rajanya ganti ini. Dan akhirnya setelah sekian lama orang Israel dikalahkan oleh Asyur. Setelah mereka dikalahkan oleh Asyur, mereka dikalahkan oleh Babel. Dan mereka akhirnya dibawa ke pembuangan. Dari situ Yesaya mulai bernubuat. Nah saudara, hari ini saya akan mulai khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara kenapa
orang Israel ini harus berada di pembuangan. Padahal mereka umat pilihan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita gak akan ngalamin keterpurukan. Tapi kenyataannya adalah banyak orang yang mengalami persoalan. Tidak sedikit orang yang mengalami keterpurukan di dalam kehidupan mereka. Dan mungkin hari ini, saudara memasuki tahun 2025 juga dengan masalah dan persoalan di dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara. Nah, kita mau belajar sama-sama kenapa orang Israel umat pilihan Tuhan bisa mengalami itu. Yang pertama saya catat, mereka bisa mengalami pembuangan karena kekuatan musuh yang terlalu besar. Ulangin sama-sama, apa? Kekuatan musuhnya terlalu besar. Saudara, Babel merupakan satu bangsa yang besar sekali. Mereka super power yang sangat luar biasa. Kalau zaman sekarang itu seperti Amerika. Mereka punya tentara yang paling besar dari semuanya. Dan apa yang terjadi? Raja Babel ini menyerang pertama Asyur. Asyur dihancurkan di salah satu kota yang kita familiar, namanya Niniwe. Itu dalam kisahnya siapa? Yunus. Niniwe dihancurkan sama Nebukadnezar. Orang Asyur kalah. Akhirnya target berikutnya adalah Israel. Apa yang terjadi? Nebukadnezar sampai di Yerusalem, menghancurkan satu kota. Terakhir sebelum dia pergi, dia menghancurkan bait Allah yang dibangun sama Salomo, dihancurkan habis. Karena itu kalau saudara ke Israel, ada namanya tembok ratapan. Itu sisa-sisa tembok dari bait Allah. Tapi bukan bait Allahnya Salomo. Itu yang dulu. Itu bait Allah yang kedua. Yang dulu dari Salomo yang dibangun sangat indah. Itu dihancurkan oleh Babel. Apa yang terjadi? Dibawalah orang Israel pergi ke Babylon, ke Babel. Meninggalkan Israel hancur tanpa orang, tanpa sisa apapun. Nggak ada apa-apanya. Kenapa orang Israel bisa mengalami itu? Karena musuhnya memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang mereka miliki. Mungkin hari ini saudara mengalami persoalan, kau terpuruk, kau mengalami tantangan. Karena musuh saudara hari ini besar. Entah itu kompetitor di dalam bisnis saudara. Entah itu iblis yang selalu berusaha untuk menghancurkan hidup saudara. Tetapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini engkau kelihatannya kalah karena musuhmu lebih besar daripada dirimu. Tapi dengar saya baik, sebesar apapun musuh saudara, kita punya Tuhan yang lebih besar yang sanggup berperang buat kita. Boleh katakan amin, kasih tepuk tangan yang lebih mantap. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan kita lebih besar. Tahun ini kau boleh hadapin oposisi, tantangan yang lebih besar. Tapi jangan pernah lupa Tuhan yang menyertai saudara lebih besar. Ada amin? Yang kedua, kenapa kok mereka bisa berada di Babel mengalami pembuangan? Karena yang kedua mereka melakukan namanya penyembahan berhala. Kita tahu bahwa raja-raja di Israel itu ada yang baik, ada yang jahat. Kita ibadah awal tahun bicara tentang Raja Yoas, papanya Yoahas, engkongnya namanya Yehu. Raja-raja ini, mereka sukanya nyembah berhala. Dan penyembahan berhala itu selalu buat Tuhan gak suka. Karena Tuhan tidak suka dinomor duakan. Hati-hati ya tahun ini. Kalau saudara dan saya ada berhala dalam hidup kita. Itu bisa jadi penyebab dari kejatuhan kita. Apa itu berhala? Berhala itu saat sesuatu sudah di atasnya Tuhan. Itu namanya berhala. Apa itu? Uang. Apa itu? Yang namanya posisi. Yang namanya jabatan. Hobi pun. Pekerjaan pun bisa jadi berhala. Saat saudara mengutamakan pekerjaan, saat saudara mengutamakan hobi, saat engkau mengutamakan uang di atas Tuhan, itu sudah jadi berhala. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, tahun ini jadikan Tuhan prioritas nomor 1 dalam hidup saudara. Ada amin? Firman Tuhan berkata Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan kepadamu. Dan hari ini saya bangga sekali, minggu pertama tanggal 5, saudara hadir di sini menunjukkan saudara memprioritaskan Tuhan. Doa saya semua ditambahkan kepada saudara tahun ini. Berkat melimpah buat saudara semuanya. Jangan ada berhala ya. Yang ketiga, kenapa orang Israel bisa berada di pembuangan di Babilonia? Padahal mereka orang pilihan Tuhan. Saya catat yang ketiga. Karena kesombongan seorang raja yang bernama Hizkia. Karena apa? Coba cablek kanan kiri kasih tahu. Jangan sombong. Saudara boleh kaya, boleh hebat,
boleh terkenal, yang paling penting jangan sombong. Hizkia itu hebat, cinta Tuhan. Tapi sayangnya sombong. Pernah dengar nama Hizkia? Hizkia itu saya pernah khotbahin. Dan saya yakin di khotbah siapapun saudara pernah dengar. Hizkia itu seorang raja yang pernah divonis mati. Jadi dia sakit, Nabi Tuhan itu datang kasih tahu, kamu itu akan mati. Tapi dia kembali ke kamarnya, dia nyembah Tuhan, akhirnya Tuhan perpanjang usianya. Waktu dia sembuh, dia kedatangan tamu. Tamunya dari siapa? Dari Babilon. Wakilnya Raja Babilon, Nebukadnezar, mengirim wakil ke Israel, ketemu Hizkia. Hizkia salah. Dia nggak malah saksi tentang kebaikan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan? Nanti saudara baca. Hizkia manggil orang-orang Babel, ikut aku sini. Dibawa ke tempat perbendaharaannya. Ditunjukin, lihat ini emas yang aku punya. Lihat ini harta yang aku punya. Dikatakan firman Tuhan, semua yang ada di dalam kerajaannya, yang ada di bait Allah, yang dibangun Salomo, semua dipamerkan sama orang-orang Babel. Apa yang terjadi? Orang Babel lihat kayak gitu. Lihat bait Allahnya semuanya terbuat dari emas. Apa yang terjadi? Yang namanya Hizkia maksudnya pamer. Orang Babel pulang ke Babel. Kasih tahu raja. Raja, tahu nggak? Israel itu kecil-kecil gitu duitnya banyak. Bait Allahnya semuanya emas. Karena itu Babel nyerang Israel. Karena itu waktu di Israel bait Allahnya dihancurkan. Kenapa? Karena udah dengar dari wakilnya. Bait Allahnya semuanya terbuat dari emas. Apa yang terjadi? Yang terjadi bait Allah itu dihancurkan. Semuanya diambil ke Babel. Semua emas-emasnya. Lihat. Kesombongan selalu menjadi awal dari kehancuran. Doa saya tahun ini, kau boleh diangkat Tuhan, jangan sombong. Boleh katakan amin? Pakai ilmu padi. Makin berisi, makin menunduk. Hari ini saya punya doa buat saudara di minggu pertama. Doa saya jemaat GCS tahun ini diberkati Tuhan. Secara financial engkau diangkat, engkau dipromosikan oleh Tuhan. Tapi ingat, makin engkau diberkati, makin engkau dipercayakan banyak, makin rendah hati, makin rendah hati. Makin merasa saudara bukan siapa-siapa. Saya percaya orang yang rendah hati, hidupnya pasti makin diangkat oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Kasih tahu kanan kiri, rendah hati. Itulah kesalahan mereka. Lalu apa yang terjadi? Mereka dibuang ke Babylon. Mereka mau bertobat, mereka mau menyadari kesalahan, mereka pun pada akhirnya sudah berada di Babylon. Ya, mereka 30 tahun di pembuangan. Mereka bingung mau ngapain. Mereka gak ada tujuan. Mereka cuma jadi orang asing di Babylon. Nah, di tahun ke-30, Tuhan kirim nabi namanya Yesaya. Yang kita baca. Menulis kitab Yesaya, nubuatannya Yesaya 43. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang apa? Baru. Di situ menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan yang kedua. Dari situ kita belajar bahwa Tuhan itu, apapun kesalahan saudara di masa lalu, apapun kegagalan saudara 2024, itu gak menentukan masa depan saudara. Karena kita gak bisa merubah yang sudah terjadi. Tetapi Tuhan bisa membuat sesuatu yang baru untuk memberikan kesempatan baru buat saudara. 2024 mungkin saudara salah. Pak, Bu, selama ini mungkin beberapa tahun terakhir kita banyak dosa, kita banyak salah. Kita udah lama gak ke gereja, kita ninggalin Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, kita kecewa sama gereja. Gak apa-apa. Tahun ini Tuhan mau kasih tahu sama saudara, aku akan membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Kau diberikan kesempatan baru, mulai baru. Terutama hari ini di awal tahun. Dia berikan saudara, ayo aku kasih kamu kesempatan baru. Masa lalumu tidak perlu menentukan masa depanmu. Dan apa yang terjadi saat Tuhan berikan kesempatan yang baru. Di situ Tuhan juga menyediakan jalan yang baru untuk memberkati orang Israel dan membebaskan mereka. Doa saya, kegagalan masa lalu saudara gak menentukan masa depan saudara. Tapi engkau akan lihat kalau engkau kembali ke Tuhan. Engkau setia kepada Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, engkau mengikut Tuhan tahun ini.
Saya percaya dia membuat sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Dan dia membuka jalan yang ajaib dan penuh pertolongan di tahun ini. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Nah, karena itu saya mau tutup khotbah saya. Ada 3 perintah Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Sehingga mereka bisa menerima yang baru dari Tuhan. Hari ini saya mau tutup khotbah saya dengan menunjukkan 3 perintah ini. Kita mau belajar sama-sama. Ya, doa saya 3 perintah ini kita bisa lakukan. Dan kita bisa menerima yang baru dari Tuhan. Saya mau tanya berapa banyak mau menerima yang baru dari Tuhan. Boleh angkat tangan? Wih, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Saya senang dengan semangat saudara. Yang pertama secara cepat. Ayo, Yesaya 43 ayat 18. Boleh bantu saya baca ya? 1, 2, 3. Ya, firmannya. Lebih keras, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman. Nah, perintah pertama yang Tuhan kasih adalah jangan ingat-ingat. Cablek kanan kiri kasih tahu, jangan ingat-ingat. Bu, kalau suami salah jangan ingat-ingat. Kadang-kadang ibu-ibu itu susah lupa. Saya mau kasih tahu wanita itu makhluk yang paling sulit lupa. Setuju gak sama saya? Coba tanya sama ibu-ibu, kejadian 40 tahun yang lalu, berapa detik yang lalu itu, dia ingat sampai hari ini saudara. Nah, kita dikasih nasihat sama firman Tuhan di awal tahun ini. Jangan ingat-ingat yang lalu. Tapi susah ya Pak Bu. Disuruh jangan ingat, tapi kita pun juga gak mungkin lupa. Terutama hal-hal yang menyakitkan. Terutama hal-hal yang traumatik bagi kita. Perilaku orang terhadap kita, kesalahan orang terhadap kita. Kira-kira kita bisa lupa atau enggak? Sulit. Saya kasih ilustrasi sederhana. Saya mau minum air ini. Misalnya ya, saya ambil air ini, saya minum. Saya bawa ke toilet. Terus tengah-tengah saya minum, saya lagi di cubicle, ada kloset. Saya lagi minum, tiba-tiba gak sengaja aqua ini jatuh masuk ke dalam kloset. Yang ada isinya, if you know what I mean. Waduh, jatuh. Saya cepat-cepat keluarkan, saya cuci gelas ini. 50 kali pakai Mama Lemon. Saya cuci. Pertanyaan saya, kalau saudara jadi saya diminum lagi enggak? Loh, saya cuci lagi deh 50 kali pakai Mama Lemon Extra. Saya udah 100 kali saya cuci nih. Pakai sikat yang paling keras. Saya tanya, saudara mau minum enggak? Kenapa? Karena setiap kali saudara lihat ini, saudara lihat isinya tadi itu saudara. Kita selalu ingat, nah itu loh kita. Manusia itu gak bisa lupa. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh saya melupakan, gak mungkin bisa lupa. Karena manusia itu akan selalu ingat terutama yang jahat. Yang sering dilupakan manusia apa? Utang, benar Bapak Ibu Saudara. Nah itu yang sering dilupakan manusia. Nah Bapak Ibu kita tuh gak mungkin bisa lupa. Bayangin kalau kita lihat muka orang yang pernah nyakitin kita. Teringat gak? Teringat. Ibu-ibu lihat suami, 4 kadang-kadang. Kenapa? Karena kita selalu teringat, oh dia pernah gini, dia pernah gini. Kita tuh gak mungkin lupa. Nah kalau kita ini manusia gak bisa lupa, kok disuruh melupakan? Jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Sebenarnya sederhana Pak Bu. Memang kita ini gak mungkin bisa lupa. Saya catat di sini ya. Kita itu tidak bisa memilih untuk melupakan masa lalu. Gak bisa. Tapi kita bisa memilih untuk tidak hidup di masa lalu. Ada amin? Kita itu gak bisa milih, kita itu ingat yang apa? Karena kita gak mungkin bisa lupa. Gak mungkin, kecuali amnesia. Dan biasanya amnesia cuma terjadinya di drama Korea Bapak Ibu Saudara. Gak ada. Kita tuh pasti akan ingat terutama yang nyakitin. Terutama yang buat kita marah, membuat kita jengkel. Kita gak bisa pilih apa yang kita ingat. Tapi kita bisa memilih untuk tidak hidup di masa lalu. Boleh katakan amin sekali lagi? Sebab itu perintah yang pertama, kalau engkau ingin melihat sesuatu yang baru, catat baik-baik. Jangan hidup di masa lalu. Ulangin sama-sama, jangan apa? Kasih tahu kanan kiri, jangan hidup di masa lalu. Tapi kadang-kadang masa lalu itu menyenangkan ya. Kadang-kadang nyaman loh masa lalu itu. Kalau kita seringkali berpikir, kadang-kadang yang
di lalu-lalu dulu-dulu itu enak ya. Lagu-lagu lama ya. Enak, kadang-kadang kita suka nostalgia. Iya. Kita membayangkan yang dulu lagu-lagu kayak tadi lagu-lagunya WL kan bagus. Lagu-lagu kuno, lagu-lagu zaman dulu. Enak. Dan ada banyak teman-teman yang kalau kita ngobrol-ngobrol teman-teman ya kita suka sering ngobrol ya. Enakan musiknya zaman dulu ya. Berapa banyak setuju musik itu lebih enak zaman dulu? Angkat tangan. Yang angkat tangan kelihatan usianya saudara ya. Lagu-lagu zaman dulu kan enak. Nothing's gonna change my love for. Daripada sekarang. Apa. Jadi kayak kan perbandingannya kan gimana ya. Saya gak tahu dengan saudara sih. Cuma I feel like zaman dulu itu lebih kusyuk, lebih gimana gitu. Tapi gak mungkin kan kita terus hidup di masa lalu. Harus ada kemajuan kan. Gak mungkin dong di GSJS setiap minggu selalu lagunya lagu lama semuanya. Kan gak mungkin. Karena yang lalu itu memang nyaman, enak, bagus. Tetapi kalau kita hidup di situ, itu justru menjadi hal yang merugikan kita loh Bapak Ibu. Memang masa lalu itu bukan untuk dihidupi, tapi untuk dipelajari. Saya catat di sini, tampilkan di slide. Masa lalu itu untuk kita apa Bapak Ibu? Pelajari, bukan untuk kita hidupi. We can look in the past, we can enjoy the past. Karena kita tahu kadang-kadang di belakang di masa lalu itu ada yang nyaman, yang menyenangkan buat kita. Sampai ada pepatah bilang, piye enak zamanku toh. But jangan hidup di situ terus. Akhirnya engkau hidupnya gak pernah maju. Saya catat kita harus bisa membedakan antara hidup di masa lalu dan belajar dari masa lalu. Kalau kita hidup di masa lalu gak sehat buat saudara. Gak sehat. Pernah gak ketemu orang yang selalu bahasnya tentang masa lalu? Bahasnya tentang dulu tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Akhirnya hidupnya gak bisa maju. Lihat pedagang-pedagang yang gak mau ngikutin zaman. Pedagang-pedagang yang bilang, oh online itu apa, oh buat apa itu. Akhirnya gak pernah maju. Kenapa? Selalu ingat yang dulu, oh zaman saya dulu kayak gini. Gak bisa kayak gitu Pak. Memang itu dulu pernah kita nikmati, it's okay, tapi kita hari ini belajar dari masa lalu yang memberikan hikmat kepada kita. Masa lalu itu harus menjadi pelajaran buat kita, bukan berarti kita lupakan semuanya. Saya gak tahu dengan saudara, tapi saya kalau naik pesawat, saya itu paling suka kalau gak ada signal, gak ada wifi, suka lihat foto-foto lama. Ada gak yang sama kayak saya? Di pesawat, lihatnya foto-foto lama. Saya itu ada banyak foto saya itu simpen dari dulu. Nah terus saya itu waktu lihat-lihat foto lama, saya itu lihat wajah saya. Wajah saya itu dari tahun ke tahun berubah loh Bapak Ibu. Dan saya capture beberapa saya mau tunjukkan perbedaan 3 tahun. Boleh gak multimedia tampilin? Nah... Yang kiri itu Kim Jong Un. Ini saya semua. Tiga-tiganya. Saudara sana bisa lihat. Ya. Yang paling kiri itu saya 1 Januari 2023. 100 kilo. Yang tengah itu saya 1 Januari 2024. Berat saya 88. Nah yang paling terakhir itu kemarin 70 kilo. Lihat. Siapa suruh tepuk tangan? Tadi saya khotbah gak ada yang tepuk tangan. Gini tepuk tangan saudara. Tapi waktu saya lihat foto ini. Saya jadi belajar sesuatu. Jangan sampai saya kembali seperti yang dulu lagi. Jangan sampai saya kembali 100 kilo lagi. Setiap kali sekarang, saudara pikir saya gak ada keinginan? Saya kalau lihat babi, aduh. Saya tuh kalau di meja makan, orang makan babi. Saya tuh bisa ngerasa babi itu manggil saya. Tapi setiap kali saya mau makan samcam itu, saya ingat-ingat lagi. Loh, kalau saya lost lagi, saya bisa kayak dulu lagi. Karena itu jadi pelajaran buat saya. Untuk saya jangan hidup seperti zaman dulu yang dance, saudara. Nggak boleh. Lihat masa lalu itu memang indah. Zaman itu enak. Enak saya makan apa bebas. Sekarang setiap hari saya cuma makan dada ayam. Setiap hari pagi siang malam cuma dada ayam. Lama-lama pak. Saya bisa saudara.
Karena saya udah terlalu banyak makan ayam, sampai saya nggak tahu lagi gimana. Tapi karena itu saya belajar, kenapa sekarang saya bisa hidup lebih sehat. Karena saya belajar dari masa lalu. Tapi saya nggak boleh hidup di masa lalu. Ayo Pak, Bu. Hidup itu jangan mandang ke belakang terus. Kalau saudara hidup mandang ke belakang terus, hidup itu seperti gigi di mobil itu air terus. Hidup itu harus maju. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Jangan terus di belakang. Memang dulu ada banyak hal yang bagus. Tapi buat apa? Gini, Tuhan lagi ngajarin kita satu hal. Apa? Move on. Senggol kanan kiri, move on. Coba lihat orang yang gak bisa move on. Aduh, selalu ngomong, wah dulu saya kayak gini. Seandainya dulu saya seperti ini. Seandainya dulu saya gak menikah dengan suami saya. Loh, kadang-kadang itu saat kita lihat ke belakang itu suka nyesel ya. Ada yang bilang, oh seandainya dulu tahun 2008 saya beli Bitcoin, sekarang udah kaya. Kalau semuanya kayak gitu ya semua udah kaya Pak Bu. Gak bisa kayak gitu. Di masa lalu itu ada kesalahan. Ada hal yang baik. Belajar dari itu, syukuri itu. Yang penting hari ini kita lihat ke depan terus. Boleh katakan amin? Baru kita bisa maju. Kenapa saya beli speaker ini? Speaker ini kita beli dari bulan Maret kemarin. Udah kita pesan, karena pesannya harus berbulan-bulan. Kenapa kita beli ini? Sederhana. Karena speaker ini dan LED ini sebenarnya kebesaran untuk ruangan ini. Tetapi speaker dan LED ini itu pas ukurannya untuk nanti kita pindah ke tempat yang lebih besar. Iya kan? Belum dikasih, belum ada kabar. Tapi seandainya kita dikasih, minggu depan dikasih kabar pindah, kita udah siap. Kenapa? Karena kita udah mempersiapkan diri kita sebelumnya. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru tahun ini. Saya gak tahu apa dalam hidup saudara. Tapi engkau harus selalu lihat ke depan. Siapkan dirimu untuk ke depan. Jangan nyaman dimanapun engkau berada hari ini. Selalu pandang ke depan. Dan kenapa kita gak boleh hidup di masa lalu? Karena saat kita hidup di masa lalu, saudara dan saya sebenarnya sedang membatasi cara kerja Tuhan. Saya catat di sini ya, tahun ini jangan batasin cara Tuhan untuk bekerja dalam hidup saudara. Hanya karena pengalaman saudara. Dengar saya baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang full of surprises. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kejutan. Tahun ini Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang saudara gak pernah bayangkan sebelumnya. Saya berdoa Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru dengan cara yang baru. Jangan batasin Tuhan. Dia akan berkati saudara gak sama seperti tahun lalu. Jangan saudara stuck di 2024. Percayalah tahun ini ada berkat baru, cara yang baru, jalan yang baru buat saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua sekarang. Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang apa? Ya sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Kata kerjanya adalah lihat. Disuruh lihat. Disuruh apa Bapak Ibu? Lihat. Look. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kita kalau baca ayat itu harus baca kata per kata, kalimat per kalimat supaya ngerti. Disuruh lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kata hendak bicara tentang sesuatu yang ada di masa depan. Ya kan? Aku hendak melakukan sesuatu. Belum terjadi. Sudah tumbuh, tapi belum terjadi. Tuhan kasih tahu. Kamu belum tahu? Ya tentunya belum tahu. Tapi kita disuruh lihat. Bagaimana kita lihat sesuatu yang di masa depan yang kita gak tahu. Gini ya, kita ini gak ada yang tahu masa depan. Setuju gak sama saya? Kita itu satu pun di ruangan ini gak bisa tahu 1 jam kemudian apa yang terjadi kita gak tahu. Gimana caranya kita lihat sesuatu yang ada di depan? Karena yang di masa depan yang tahu cuma satu pribadi. Siapa namanya? Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu masa depan. Orang pintar, dukun, gak ngerti semua masa depan. Yang tahu cuma Tuhan. Gimana kita bisa lihat sesuatu yang hanya Tuhan yang tahu? Sederhana. Kalau saudara mau melihat apa yang dia akan lakukan, catat perintah yang kedua. Yaitu kita harus melihat apa yang Tuhan lihat. Ulangin sama-sama. 1, 2, 3 apa? Melihat apa yang Tuhan lihat. Melihat apa yang Tuhan lihat. Hari ini kalau saudara mau lihat sesuatu yang baru, engkau harus lihat dulu dengan cara Tuhan melihat. Jangan pakai dengan mata jasmani kita. Mata jasmani kita gak tahu ya. Kita seringkali terbatas sama mata jasmani kita. Kita terbatas dengan ini. Dengan keterbatasan kita. Tapi lihatlah dari Tuhan.
ya tidak terbatas. Dia punya cara pandang yang berbeda dengan saudara dan saya. Caranya gimana? Kita harus pakai mata iman. Ulangin sama-sama, harus pakai apa? Mata iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah, belum semuanya, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ada bukti dari segala sesuatu yang tidak. Dasar itu apa? Dasar dalam bahasa Yunani pakai kata hipostasis. Hipotesis itu belum terbukti, harus diuji. Karena itu skripsi harus buat hipotesis. Hipostasis itu sesuatu yang gak perlu diuji, udah pasti, assurance. Kepastian. Artinya iman itu pasti. Ulangin sama-sama, iman itu apa? Kasih tahu kanan kiri, pasti. Iman itu pasti. Jadi kalau kita mau lihat dari kacamata Tuhan, lihatlah bahwa dia pasti melakukan apa yang dia janjikan buat saudara dan saya. Itu kacamatanya Tuhan. Kalau kita gak lihat pakai kacamatanya Tuhan, kita gak bisa lihat kepastian. Saya kalau gak pakai kacamata, mirip Bobby Saputra. My name is Bobby Saputra. Saya kalau gak pakai kacamata gak bisa lihat apa-apa. Saya kalau gak pakai kacamata gini, muka saudara itu hidung aja gak kelihatan. Sama sekali saya gak bisa lihat saudara. Dan kadang-kadang dalam hidup kalau kita pakai kacamata kita, pakai mata kita sendiri yang penuh kekurangan ini, kita gak bisa lihat apa-apa. Buram semuanya, bingung semuanya. Tapi di saat saya pakai kacamata, oh saya baru bisa lihat. Dari ujung di paling belakang, semuanya bisa lihat. Ada seorang anak kecil pakai bandu warna putih, saya bisa lihat. Di sebelah kiri ada orang yang rambutnya agak berkurang, saya bisa lihat. Saya bisa lihat semua. Dengan jelas karena mata saya. Kenapa? Because I'm using my glasses. Dengan kacamata yang membantu saya. Lihat hidup itu harus pakai kacamatanya Tuhan. Kalau kita lihat pakai kacamatanya Tuhan, kita lihat ada kepastian bahwa Tuhan pasti menggenapi semua janji-janjinya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Lihat itu dari perspektifnya Tuhan. Tahun ini lihat semuanya itu dari perspektif Tuhan. Apa perspektifnya Tuhan? Yang pertama, perspektifnya Tuhan adalah kuasanya tidak pernah berubah. Aminnya kok lemes Bapak Ibu? Kuasanya tidak pernah apa? Kuasanya. Yesus itu sama dulu sekarang sampai. Perspektifnya Tuhan itu gitu. Manusia boleh berubah. Tuhan kita gak pernah. Kuasanya itu sama. Saya tuh waktu pandemi diberkati sama satu lagu. The Same God namanya. Elevation Worship. Yaitu I'm calling on the God of David. Aku memanggil Tuhannya Daud. Kenapa? Karena Tuhannya Daud itu Tuhan yang memakai seorang yang masih muda namanya Daud. Yang disebut bocil oleh banyak orang. Dia gak bisa apa-apa. Kemerah-merahan. Tuhan itu yang memberikan kuasa kepada Daud dan memberikan kuasa kepada satu batu itu untuk mengalahkan Goliat. Kenapa kita panggil Tuhannya Daud? Karena Tuhannya Daud punya kuasa. Dan saudara dan saya harus ingat, Tuhannya yang menyertai Daud, Tuhannya Daud itu sama dengan Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Kalau Tuhan yang sama bisa kasih kuasa untuk Daud mengalahkan Goliat raksasa itu. Tuhan yang sama juga tahun ini bisa berikan saudara kuasa untuk mengalahkan raksasa apapun di depan saudara. Boleh gak semangat kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa. Tuhannya sama. Jadi saya catat gini, Tuhan yang sama, kuasa yang sama yang membelah laut juga bisa membuat jalan di padang gurun. Dulu Tuhan menolong orang Israel dari Mesir, keluar dari Mesir, mereka keluar menghadapinya laut. Mereka gak lihat jalan keluar, they only saw a sea in front of them. Tetapi Tuhan dengan kuasanya membuka laut, dibelah lautnya, mereka jalan di tengah laut. Tapi kali ini yang mereka hadapi bukan laut. Yang mereka hadapi namanya padang gurun. Coba Yesaya 43 ayatnya ke-19. Dikatakan apa? Ya, aku hendak membuat jalan di padang. Kenapa spesifik padang gurun? Karena dari Babel menuju ke Yerusalem gak ada laut. Yang ada cuma padang. Tuhan lagi kasih tahu gini, kamu tuh gak usah nginget dulu Tuhan belah laut. Karena kuasanya sama.
kuasa yang sama yang belah laut, itu kuasa yang sama juga membuka jalan di padang gurun buat kamu. Boleh gak kasih tepuk tangan dulu ya, paling luar biasa buat Tuhan. Keren banget. Kuasanya sama. Tuhan kita itu sama. Kalau Tuhan menolong saya, percayalah Tuhan juga menolong saudara. Kalau Tuhan pelihara gereja ini, sampai detik ini, gereja ini tetap ada. Dan tetap Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Saya mau kasih tahu Tuhan juga sanggup pelihara hidup saudara. Boleh katakan amin. Karena kuasanya tidak pernah berubah. Yang kedua, dari kacamata Tuhan, dari perspektif Tuhan. Penyediaan Tuhan selalu tepat waktu. Kalau dia menyediakan buat saudara, selalu tepat waktu. Dan selalu sesuai dengan yang saudara dan saya butuhkan. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, itu laut. Air yang jadi masalah mereka. Tapi Tuhan bisa pakai air jadi, dikatakan dibelah. Air itu bisa jadi tembok. Dalam bahasa Inggris, like a fence, kayak pagar yang menolong mereka. Tuhan bisa mengubah masalah, kutuk jadi berkat. Ada amin? Tapi di saat yang sama juga. Apa yang orang-orang butuhkan di padang gurun? Apa Bapak Ibu? Air. Lihat Yesaya 43 ayat 20. Apa yang Tuhan akan kerjakan? Baca dengan saya 1, 2, 3. Binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air. Lihat. Air yang jadi masalah, Tuhan bisa jadikan berkat. Tapi air yang sama juga Tuhan bisa pakai untuk memelihara umatnya. Dengar baik. Tuhan gak pernah kehabisan cara untuk memelihara dan menyediakan apa yang saudara butuhkan tepat pada waktunya. Tepuk tangan yang lebih mantap dong buat Tuhan. Dahsyat. Dan yang ketiga, dari perspektif Tuhan, caranya tidak terbatas. Boleh ulangin sama-sama dengan saya apa caranya? Kadang-kadang kita suka batasin Tuhan. Tuhan pakai ini untuk tolong saya. Tuhan pakai ini untuk tolong saya. Ngapain? Kita batasin Tuhan. Gini ya. Orang Israel itu ingat-ingat masa lalu. Tuhan pakai seorang namanya Musa untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Tuhan belah laut. Karena itu mungkin dari penafsiran saya. Orang Israel doanya minta Tuhan bangkitkan Musa berikutnya. Iya enggak? Mereka di Babel nih. Tuhan tolong di antara kami, Tuhan tolong dong. Bangkitin Musa untuk membebaskan kami. Lalu ada 10 tulah, Tuhan kirim kalau perlu jangan 10 tulah, 20 tulah di Babel, bebaskan kami. Itu caranya manusia, masuk akal ya. Dari mereka bangkit terus mereka keluar sama seperti mereka dibebaskan dari Mesir. Tapi caranya Tuhan itu selalu beda sama kita. Caranya Tuhan itu selalu kreatif, dia Tuhan yang sangat kreatif. Tahu gak caranya Tuhan bebasin orang Israel? Saya ceritain buat saudara. Kita tahu tadi ada superpower namanya Babel. Mereka 30 tahun gak ada yang ngalahin. Tapi karena mereka gak ada yang ngalahin, mereka udah paling top. Apa yang terjadi? Mereka jadi terlalu nyantai. Pesan saya buat saudara yang sukses di ruangan ini. Jangan saudara itu nyantai loh. Pak saya udah paling terkenal, Pak saya udah paling kaya, hati-hati. Karena yang lain, gini saya selalu dikasih tahu. Jadi nomor 1 itu paling gak enak. Kenapa? Karena saudara gak tahu siapa yang di depan saudara. Iya gak? Nomor 1 itu kita gak tahu yang di depan. Paling enak itu jadi nomor 2, 3, 4. Kenapa? Dia tahu yang dia kejar. Bagi saudara yang udah sukses di puncak dari pekerjaan saudara, hati-hati ya. Di belakang ini banyak loh yang ngejar, banyak loh yang niru, banyak loh yang ingin mencoba untuk mengalahkan saudara. Babel nyantai. Wah kita udah paling gede. Akhirnya apa? Mereka berfoya-foya. Gak pernah mikirin tentaranya. Apa yang terjadi? Sebelahnya, timur, ada namanya Persia. Pernah dengar nama itu ya? Nanti baca sejarah. Ini semua ada di buku sejarah, ini bukan dongeng. Persia. Persia disiplin. Persia kalau perang, gak pernah kenal takut. Semuanya diserang. Persia punya raja namanya Kores. Orangnya keren, pemimpin hebat. Apa yang terjadi? Kores gak suka sama Nebukadnezar dari Babel. Kores nyerang Babel. Babel gak nyangka. Akhirnya Babel jatuh. Babel hancur karena itu Hanging Garden of Babylon sekarang udah gak ada. Dihancurin sama Kores. Kores berkuasa.
Entah gimana caranya Tuhan. Tuhan buat Kores sayang sama orang Yahudi. Kores lihat orang Yahudi. Kasihan sama mereka yang kangen sama rumah. Kores bilang sama orang Yahudi, panggil nabinya Esra. Esra sini. Bawa umatmu balik ke Yerusalem. Dan bukan cuma balik ke Yerusalem. Aku kasih kamu uang, bangun kembali bait Allah. Aku kasih kamu uang, bangun lagi kotamu Yerusalem yang dihancurkan sama Nebukadnezar. Apa yang terjadi? Orang Israel balik ke Israel. Bukan cuma balik dengan tangan kosong. Tapi Tuhan menyediakan semua yang mereka butuhkan untuk membangun kembali hidupnya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Keren gak sih? Caranya gak masuk akal ya. Tuhan gak pakai dari antara mereka. Tuhan justru pakai musuh namanya Kores. Dari situ saya semakin yakin kalau Tuhan udah janji pasti Tuhan genapi. Karena itu penggenapan dari ayat itu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Loh, orang Israel gak perlu ngapa-ngapain. Mereka cuma diam ngelihat Kores lawan Nebukadnezar. Nebukadnezar kalah, Kores sayang sama mereka. Dikirim balik dengan tangan yang penuh dengan berkat. Itulah Tuhan kita. Kalau dari kacamatanya Tuhan, gak ada yang terlalu sulit untuk dia gak bisa lakukan dalam hidup saudara. Tahun ini, pakai kacamatanya Tuhan. Kita gak bisa lihat pakai mata jasmani kita. Pakai kacamatanya Tuhan. Percayalah tahun ini ada banyak kejutan yang Tuhan mau berikan dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan. Pemain musik boleh naik. Pemain musik sebagai penutup Yesaya 43 ayat 19. Yang terakhir Bapak Ibu kita baca dengan semangat. Yesaya 43 ayat 19. Lihat sama-sama apa? Aku hendak membuat sesuatu yang apa? Baru. Ya sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang. Kata kuncinya, tampilin ayatnya tetap di sini. Adalah ya. Kalimat di kiri. Ya, baca sama-sama, aku hendak apa saudara? Ini kata kuncinya. Lihat, aku akan buka jalan. I will make a way. Ada lagunya, God will make a way where there seems to be no way. Dia buka jalan saat. Nah, gini. Tuhan itu bukan cuma buka jalan. Dia yang membuat jalannya. Gini. Kalau saudara lagi di jalan, saudara nggak mau tersesat di jalan, pakai apa? Ya Google Map itu zaman sekarang Pak, kita bicara zaman Alkitab. Anggap aja 30 tahun yang lalu lah, saudara belum ada Google Map. Saudara di jalan nggak mau tersesat pakai apa? Pakai peta terlalu besar, repot Pak, buka peta di mobil. Paling gampang gimana? Bayangin ya saudara zaman dulu naik Panther, udah nggak ada BYD kan, pakai Panther yang gini. Saudara jalan, bingung, gak mau tersesat, apa yang saudara lakukan? Buka kaca. Zzz. Mas. Ya enggak? Terus saudara tanya, Pak, kesini caranya gimana? Dia, oh Bapak tinggal lurus, habis itu lurus ada perempatan, terus ke kanan ada pertigaan ke kiri, habis itu 200 meter rumah ke-7, habis itu Bapak ke kanan, habis itu Bapak lihat di kiri ada rumah yang atapnya warna kuning. Kita bilang, hah? Maksudnya gimana? Terus kita catat kan Bapak Ibu Saudara. Itu pun bisa tersesat, karena orang bisa salah. Tapi kita tanya sama orang itu karena dia orang lokal. Setuju gak sama saya? Tapi kalau mau lebih akurat, gampang. Saudara punya duit nih, datang ke satu kota. Gak mau tersesat. Saudara cari di kota itu, di pemerintahan ada yang namanya city planner. Nanti coba saudara cari. City planner ini orang yang merancangkan jalan di kota itu. Ajak dia yang buat jalan. Kira-kira bisa tersesat gak? Kenapa? Dia yang buat. Udah hafal, di luar kepala. Nah Tuhan lagi kasih tahu gini, aku yang buka jalan untuk kamu. Jalannya itu aku yang buat. Karena itu perintah ketiga, kalau saudara mau lihat sesuatu yang baru, catat, berjalanlah dengan pembuat jalan itu. Ada amin? Walk with the waymaker. Jalan aja sama Tuhan. Kenapa kita itu harus jalan sama Tuhan? Firman Tuhan Mazmur 119 ayat 19 berkata apa? Aku ini orang asing di dunia. Mazmur 119 ayat 19. Aku ini orang apa? I'm a foreigner in this land. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Kita ini orang asing. Kita nggak tahu jalan tahun ini, 2025.
Kita nggak tahu, we don't know, we are foreign to this year. Karena itu jalanlah sama Tuhan yang udah tahu jalannya. Gak mungkin tersesat. Karena firman Tuhan berkata dia adalah Alfa dan dia udah tahu jalannya. Dia udah tahu, dia udah ada di akhir tahun 2025. Jalan aja sama Tuhan, ikuti jalan Tuhan. Kalau kita ikuti jalan Tuhan, kita terus ikut Tuhan, kita terus ikut Tuhan. Dia akan menunjukkan jalan dan kita gak akan tersesat. Tapi kita dibawa ke tujuan yang benar. Kasih tepuk tangan, bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Baca ayat terakhir Yosua 1 ayat 7. Karena ayat terakhir sebelum kita makan, boleh baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Ya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau apa? Beruntung kemanapun. Saudara mau gak tahun ini beruntung? Gini ya, beruntung itu bukan tergantung bentuk. Bukan tergantung bentuk muka. Ada orang yang bilang, lek muka bunder itu hoki. Percaya dengan saya ketemu banyak orang muka bunder gak hoki. Keberuntungan bukan tergantung dengan garis tangan. Oh kalau garis tangannya ini. Enggak. Keberuntungan apalagi gak tergantung sama horoskop. Keberuntungan firman Tuhan nih kasih tahu. Itu terletak kalau saudara itu jalan di jalannya Tuhan. Jangan ke kanan ke kiri, ikut aja jalannya Tuhan. Saya setiap hari khotbah, doa pagi. Hari Minggu saya khotbah. Terus tahun ini saya banyak khotbah, seri khotbah buat saudara. Saya tahun ini khotbah ratusan kali udah pasti karena ada doa pagi setiap minggu. Saudara bisa dengar banyak khotbah, itulah tuntunan Tuhan, jalan Tuhan. Ikuti aja. Jangan ikut cara dunia, gini ya. Saya itu rasakan dalam roh saya. Tahun ini akan banyak tawaran bagi saudara. Untuk, loh jangan amin dulu saudara. Tawaran apa saudara ya kan? Jam ini semangat sekali Pak Bu ya. Sampai mana saya tadi? Nah, terima kasih ya Bu ya, Tuhan baik. Tahun ini akan ada tawaran bagi saudara untuk gak ikut jalannya Tuhan. Tahun ini akan ada hal-hal yang ditawarkan orang yang membuat saudara keluar dari jalan Tuhan. Mungkin selama ini saudara udah jujur, benar. Saudara mungkin udah pakai jalan yang benar. Tapi tahun ini akan ada hal-hal yang ditawarkan oleh banyak orang. Supaya saudara bisa lebih sukses, lebih terkenal, lebih besar perusahaannya. Tapi pakai caranya dunia. There will be. I don't know ini buat siapa ya. Tapi dari pagi ini profetis banget, saya gak tahu. Tahun ini akan banyak tawaran kayak gitu. Tapi pesan Tuhan buat saudara, jangan ambil tawaran itu. Ada banyak cara dunia yang memang lebih cepat. Cara dunia yang memang cara yang dengan keindahannya itu pastilah, cepatlah untuk saudara. Tapi ingat ujungnya gak baik. Firman Tuhan berkata jangan kamu iri sama berkatnya orang fasik. Loh Pak orang itu hidupnya gak bener loh, diberkati uangnya banyak. Loh apa yang membuat saudara berpikir orang uang paling banyak itu bahagia? Enggak. Ingat, kalau saudara pakai cara dunia, saudara menghasilkan banyak itu gampang. Tapi jalannya memang kelihatannya lebar, tapi ujungnya maut loh. Kadang-kadang ikut caranya Tuhan, jalannya Tuhan, harus mengampuni, harus mengalah, harus mengasihi, harus menghormati orang tua, harus mengasihi istri, harus menghormati. Kadang-kadang itu sempit jalan. Aduh Pak kok kayak gini jalannya. Tapi itulah jalan yang menuju kemenangan. Itulah jalan yang menuju hidup yang kekal dan itulah yang akan menuntun saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. My prayer, doa saya buat saudara. Manapun saudara pergi, dimanapun saudara berada yang ada di rumah. Tahun ini jangan nyimpang dari jalan Tuhan. Gak apa-apa, pelan dikit. Gak apa-apa, kadang-kadang progresnya gak secepat yang lain. Gak apa-apa. Take your time. Santai. Ingat untuk segala sesuatu pasti ada waktunya. Percayalah pada saat saudara ikut jalan Tuhan. Dia akan membuat semuanya indah pada waktunya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah.